Kami ucapkan selamat malam untuk semuanya. Malam. Sebelum memulai acara permintaan doa, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu buka, mari kita menyanyikan lagu Sia nomor 233 dan doa buka akan dibawakan oleh Ibu Lina Agus. Tuhan Yesus, Allah yang bertata di surga, terima kasih atas segala kasih dan rahmat Tuhan yang luar biasa kepada kami yang sudah Tuhan curahkan kepada kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, hari ini kami berkumpul, kami akan beribadah
Tuhan, kami memohon agar Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Dan Roh Kudus juga menerangi kehidupan kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Agar firman Tuhan itu dapat membimbing, menolong kehidupan kami, menguatkan kehidupan kami, agar Roh Kudus dapat menolong kami dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Guntingnya di anu. Oma yang tahu. Waktu selanjutnya adalah kesaksian. Mungkin Bapak, Ibu, atau saudara-saudara rindu untuk bersaksi, kami persilakan. Mungkin ada yang bersaksi? Jika tidak ada, kita akan lanjutkan ke doa syafaat. Mungkin ada usulan doa? Doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Ruslan. Mungkin ada usulan? Keluarga yang berduka, keluarga Bapak Us, keluarga besarnya. Rumah tangga kita masing-masing diberikan kelancaran, usaha, dan berkat-berkat yang lainnya. Mungkin ada yang lain? Monggo. Di unmute. Di mute, di mute. Baik, mungkin ada tambahan usulan-usulan doa yang sebagian sudah masuk. Baik, tidak ada, marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan karena besar kasih-Mu kepada kami semua, sehingga pada malam ini kami umat-umat Tuhan di Jemaat Lawang dapat berkumpul untuk beribadah walaupun secara Zoom. Biarlah kami mohon kehadiran Tuhan dan mengurapi masing-masing kami untuk merasakan kehadiran Tuhan, sehingga kebaktian kami ini betul-betul menjadi berkat bagi kami semua, lebih dekat kepada Tuhan, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelumnya ampunilah kami, agar kami layak menghampiri tahta kasih karunia-Mu, agar kami layak mendapat pengampunan-Mu, sehingga damai sejahtera surga menjadi bagian kami. Urapi kami masing-masing mendengar Roh Kudus-Mu, di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jerry Pamungkas. Kiranya Tuhan berikan hikmat akal budi kepada pendeta, agar apa yang telah dipersiapkan
dengan tuntunan Roh Kudus akan dibagikan kepada kami semua, sehingga kami lebih dekat kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, izinlah kami untuk memohon pertolongan-Mu, untuk berdoa bagi negara kami Tuhan, dari Bapak Presiden, beserta jajarannya, serta bangsa Indonesia, untuk mengikuti protokol kesehatan, dan kami semua akan diberikan suasana yang lebih baik, normal, sehingga menjadi berkat bagi seluruh bangsa Indonesia, kemuliaan bagi nama Tuhan. Organisasi kami Tuhan, dari General Conference sampai jemaat, hikmat akal budi akan menjadi bagian mereka, sehingga para pemimpin kami menjadi berkat bagi sesama, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga dari jemaat kami, dari gembala sampai anggota, berikanlah roh persatuan dan kesatuan, agar kami saling mendoakan, saling menguatkan. Kami berdoa juga bagi para manula-panula yang sudah tidak bisa bergabung dengan kami, Tuhan berkati mereka di masa tuanya. Di antaranya Mbah Putri dan juga Ibu Sumartini, Bapak Rudi, Bapak Cipto. Kiranya Tuhan berikan hiburan, kekuatan kepada mereka semua. Kami berdoa khusus bagi keluarga besar Bapak Wosa Makto yang tadi pagi telah kehilangan saudara atau kakak yang terkasih di Bengkulu. Kiranya Tuhan berikan penghiburan semua keluarga yang ditinggalkan, agar kasih Tuhan betul-betul melindungi kami semua, khususnya keluarga yang berduka, sehingga kami merasakan kasih Tuhan yang indah, bahkan dipertemukan saat nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berdoa juga bagi Ibu Joko yang terganggu kesehatannya, kiranya Tuhan memulihkannya. Bapak Rudi juga yang terganggu kesehatannya, Tuhan pulihkan dengan kasih karuniamu, dengan kuasamu. Mertua daripada Pendeta Panca, Bapak Agus Swandono yang ada di Blitar, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bapak Simon Galak yang COVID di RSA Bandung, kiranya Tuhan memberikan pertolongan melalui dokter sehingga bisa pulih, menjadi kesukaan bagi keluarga, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara kami Ellen Mamora, Tuhan berikanlah kesembuhan yang ada di Jakarta, cucu daripada Ibu Rudi, anak Angela, Tuhan berikan kesembuhan. Demikian juga kami berdoa juga pada saat ini Edward yang adakan perjalanan ke Papua, kiranya Tuhan melindungi, menuntun dalam perjalanan melalui pesawat yang ditumpanginya sampai Papua dengan selamat, sehingga menjadi kesukaan bagi keluarga, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi Ava dan Mercy, Edward dan Dini yang rindu untuk mendapatkan momongan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa juga rumah tangga kami masing-masing. Mat Lawang yang sedang bergumul maupun yang sudah lama tidak datang ke gereja. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkatilah keluarga, semua anggota yang hadir maupun yang tidak hadir. Kiranya Tuhan berikan damai sejahtera kepada semua anggota di Lawang, sehingga kami merasakan kedekatan satu dengan yang lain, walaupun kami tidak bisa bertatap muka. Serahkan senangkan acara ini Tuhan, dari awal dan dari akhirnya, dan mungkin juga ada yang belum kami sempat doakan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan telah mendengarkannya. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kepadamulah kami mohon berharap, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan dengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Indah Kristanto. Dangalani hagogong boyau mardalan ningolukong autunang hona dilambungke tungso boyau songono
diam. Terima kasih atas lagu pujiannya. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jerry. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Apakah terdengar suara saya? Terdengar ya? Oke, siap. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan menjadi bagian kita, sehingga kita bisa bertemu di tempat ini, di Zoom, jemaat untuk mengadakan acara kebaktian Rabu Sembahyang. Kita bersyukur oleh karena walaupun dalam masa pandemi, berangsur-angsur sudah mulai berkurang, walaupun demikian masih ada saja orang-orang yang terpapar. Biarlah kita tetap sehat selalu dan diberikan juga kekuatan imun yang baik. Lalu terima kasih atas lagu pujian yang dinyanyikan oleh Boru Simbolon. Ya, apakah demikian? Marga Simbolon ya. Ya. Marga Simbolon. Ruslan, Pak. Bapak Ruslan. Luar biasa, terima kasih. Lagu yang dinyanyikan, lagu bahasa Batak, saya itu Tuhan adalah kekuatanku. Itu kata istri saya. Saya enggak begitu paham bahasa Batak. Tetapi Ibu Indah Kristanto sudah menyanyikan dengan baik. Terima kasih atas pujiannya ini, biar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, pada malam hari ini, tentu kita bersyukur oleh karena berkat Tuhan telah menjadi bagian kita, dan semakin banyak di grup ini yang bergabung. Tadinya yang lalu-lalu ada 7, 8, sekarang sudah ada 13. Baik, pelajaran kita pada malam hari ini tidak panjang-panjang, tetapi ini akan menjadi suatu berkat bagi kita. Kita baca di dalam Kisah pasal 4, ayat yang ke-23. Mulai pasal 23. Saudara-saudara, di judul itu ada doa jemaat. Sebenarnya itu kalau saya lihat, itu bukan sekedar doa jemaat. Ada sesuatu yang menarik, yang harus kita tarik untuk kita bisa buat satu pelajaran yang penting bagi kita. Doa jemaat, ayat yang ke-23, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ayat 25, dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapakah rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Baik, saudara-saudara, ayat ke-25 itu memang kutipan dari Mazmur pasal 2 ayat 1. Ya.
itu adalah Mazmur pasal 2 ayat 1. Besar sekali gambar saya tiba-tiba. Oke, saya pakai galeri aja. Mazmur pasal 2 ayat 1, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Saudara-saudara, pelajaran pada malam hari ini adalah sesuatu yang perlu kita tekankan, bahwa sebenarnya yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita itu adalah suatu kepastian, ya, ilmu pasti, atau kalau bisa dikatakan 1 tambah 1 ya 2, 1 kali 1 ya 1, dan kita mempunyai kepastian. Itulah sebabnya Gereja Pasadena hari ke-7 memiliki doktrin. Dan juga sebenarnya gereja-gereja lain juga memiliki doktrin. Nah, doktrin kita ada doktrin sampai 28. Namun, saudara-saudara, banyak orang Advent atau orang yang mengaku umat Tuhan juga tidak tahu tentang doktrin. Akhirnya yang dipakai adalah jurus mereka-reka. Ya, seperti saya dulu waktu ujian sekolah, saya harus memilih jawaban A, B, C, D, E. Dulu ada 5 ya, A, B, C, D, E. Kalau sekarang mungkin 4, A, B, C, D. Ya. Kalau dulu A, B, C, D, E. Wah, itu pas sesuai dengan kancing baju. Kalau nggak bisa jawab, ya mereka-reka kan. Atau mungkin A, atau B, atau C, D, atau E. Itulah itu dari apa? Paling atas. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Jatuhlah nanti di kancing yang C ya. Dapatlah itu C ya. Ya. Itu pun entah sebenarnya ngawur juga kan. Namanya mereka-reka. Ya. Umat Tuhan banyak juga saudara-saudara yang mereka-reka terhadap doktrin gereja kita. Contohnya ini saya tulis itu ada 5 sebenarnya, tapi mungkin kita akan lihat ya. Yang pertama saudara-saudara, misalnya ini contoh aja tentang kebakaan jiwa. Kita tahu bahwa kalau kita ditinggal pergi sama saudara kita atau orang yang meninggal duluan, saudara kita pasti susah. Ya. Tetapi kesusahan itu justru jangan terus hilang apa? Makna rohani kita. Ya. Ini salah satu contoh aja nih, contoh. Ditulislah di situ pas orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal. Ditulislah di situ. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Nama bapak saya, tanggalnya, jamnya, dikubur kapan. Nah, tentu ini sangat menggelikan bagi saya kan. Sebagai seorang anaknya bapak saya ini, seorang pendeta, melihat adanya tulisan itu, telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Ini mungkin perkara kecil, tetapi sebenarnya itu bukan, itu salah. Lalu saya ganti. Setelah beristirahat, telah diizinkan oleh Tuhan beristirahat sementara menanti pagi yang cerah. Nah, itu baru betul. Tetapi ternyata bukan hanya keluarga saya yang memasang itu, tetapi juga ada yang lain, saudara-saudara. Bahkan ditulis di koran, orang Advent ditulis di koran, telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Tentu ini adalah suatu doktrin yang sebenarnya salah. Ya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa sekarang sudah bersama dengan Yesus, sudah bersama dengan
saudara kita yang lainnya yang sudah meninggal, sedang melihat kita, gitu ya, sedang melihat kita, sedang bahagia melihat kita dan sebagainya, itu adalah satu doktrin yang salah dan itu jelas tidak benar. Itulah sebabnya doktrin seperti itu yang akhirnya yang kita tidak mau pelajari atau tidak tahu menahu atau apa segala sesuatunya, saudara-saudara, sebagai umat Kristen, nah tentu kita jangan terus mereka-reka. Itulah namanya mereka-reka. Lalu yang kedua, tentang makanan, saudara-saudara. Banyak orang sudah menganggap bahwa makanan daging itu haram. Wis pokoknya makanan daging semuanya itu haram. Telur haram, susu haram. Ya. Susu loh haram. Ya, tentu enggak benar kan seperti ini. Nah, itu sudah menyatakan hal-hal seperti itu, tentu mana doktrin dari mana ini? Nah, ini sudah kelewatan ya, kelewatan. Dan itulah yang disebut dengan mereka-reka. Ya. Mereka-reka, dia tidak tahu sebenarnya, tetapi dia mereka-reka. Lalu ada ya akhir zaman, saudara-saudara, doktrin akhir zaman. Banyak orang Advent yang melakukan namanya country living. Nah, ini country living ini, wah, itu udah luar biasa, saudara-saudara ya. Banyak orang yang mengadakan atau masuk dalam program ini, country living. Padahal saudara-saudara kalau kita lihat apakah mereka benar-benar sesuai dengan apa yang Ellen G. White katakan, country living itu adalah sebenarnya untuk menginjil. Menginjil di desa-desa, di tempat yang terpencil dan sebagainya, menginjil di sana, tapi kenyataannya tidak ada menginjil itu. Mereka tidak menginjil, mereka hanya cari aman saja. Dan sebagainya. Tentu ini bukan demikian. Kita itu hidup disuruh untuk apa? Menginjil. Termasuk kita ini sebenarnya yang keempat ini ya, termasuk tentang hidup di dalam apa? Yesus. Kita hidup di dalam Yesus, doktrin yang ke-11 itu Pak Ruslannya, bertumbuh dalam Kristus. Nah, itu sebenarnya adalah bagaimana kita ini dalam hidup dengan Yesus itu kita harus bertumbuh. Kita nggak mungkin nggak bertumbuh. Ya, anak saya bertanya, Pak, apakah nanti saya setinggi Bapak? Ya, saya katakan ya, mungkin bisa setinggi Bapak atau tidak lebih tinggi dari Bapak. Itu tergantung kamu, makananmu dan sebagainya, asupanmu dan sebagainya. Ya. Tentu orang harus bertumbuh. Saya dulu bertumbuh sampai tinggi, dah tua bertumbuh ke samping, gitu toh. Sudah biasa begitu ya. Nah, tetapi itulah pertumbuhan, saudara-saudara. Nah, bertumbuh itu juga kemarin kita sudah mengadakan acara apa ini namanya? Hari ulang tahun gereja. Ya, jemaat ini adalah jemaat yang bertumbuh, itu kita syukur. Itulah yang harus kita lakukan. Dan pertumbuhan itu masing-masing saudara-saudara kita akan buat, kita akan mendukung program TMI, Total Member Involvement. Ya. Jadi semua anggota terlibat dalam penginjilan. Dan itulah yang terus dibuat oleh kita ya, organisasi gereja kita. Dan yang kelima sebenarnya adalah sesuatu yang harusnya kita di jalur kepatuhan, di jalur sesuatu yang sesuai saudara-saudara dengan peraturan jemaat atau peraturan segala sesuatu saudara-saudara, nggak perlu juga mereka-reka. Ya, itu mungkin yang perlu kita harus pahami. Ya. Dan itu adalah ilmu yang pasti, saudara-saudara.
di sini ada, di situ ada, di halaman ini ada, tertulis dan sebagainya. Ya. Tidak terus mereka-reka, oh ini Pak Pendeta, gini, dan sebagainya. Oh, ya. Kalau itu ilmu mereka-reka itulah seperti yang dikatakan dalam pelajaran kita di dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-25 itu. Jadi apa sebenarnya inti dari pelajaran kita, saudara-saudara ya? Tadi sudah kita lihat contoh-contoh apa itu sebenarnya mereka-reka itu. Jadi mereka-reka itu pertama dia tidak tahu ya, atau dia sudah tahu tapi dia gantikan itu dengan ilmu mereka-reka itu. Oleh sebabnya kita lihat di sini ayat yang ke-25 ya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Saudara-saudara, perkara yang sia-sia. Apa itu yang terjadi? Ketika Petrus dan Yohanes, mereka dihadapkan pada mahkamah agama. Di sana mahkamah agama itu ada imam-imam dan tua-tua bangsa Farisi itu, tua-tua Farisi itu, lah mereka itulah yang mengadili mereka. Lalu untuk supaya tidak mengabarkan Injil itu. Dan di situ saudara-saudara yang kita lihat adalah ayat yang ke-26. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota itu Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Tadi mengapa rusuh bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa itu adalah bangsa dan suku-suku bangsa Israel. Melawan siapa? Yesus. Hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Jadi ini tidak sekedar doa, saudara-saudara ya. Tidak sekedar doa. Tetapi itu adalah satu sejarah bagaimana orang ya yang harusnya tahu Yesus itu juru selamat sesuai dengan nubuatan, tetapi mereka tidak mau, mereka menolak ya akan pribadi Yesus itu, bahkan disebutkan sebagai anak tukang kayu. Nah, tapi mereka gantinya menerima, mereka menerka-nerka, ya, mereka-reka. Mereka mereka-reka. Mereka karena mereka tidak tahu, mereka ngawur, saudara-saudara. Apa yang mereka buat tadi? Yang pertama adalah melawan, ya, melawan Allah. Melawan Yesus, mereka melawan. Lalu yang kedua, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi yang kedua, setelah dia melawan, mereka mengancam. Jadi hamba-hamba Tuhan itu atau rasul Tuhan, yaitu Petrus dan Yohanes, ya, selain dilawan, selain mereka melawan Allah, melawan Yesus, ya, juga melawan mereka dan mengancam mereka untuk tidak TMI, Total Member Involvement.
Mereka tidak mau supaya kedua orang ini melakukan total member involvement. Saudara-saudara, bisa saya katakan demikian ya, tidak mau atau mengancam mereka supaya mereka tidak menginjil. Saudara-saudara, apakah saudara atau kita perlu diancam oleh pemerintah untuk tidak menginjil? Oh, belum ada Pak Pendeta. Loh, tapi kenapa kita diam-diam aja? Nggak mau menginjil. Padahal nggak ada ancaman ini. Gitu ya. Tentu mungkin bukan itu ya caranya. Ada cara-cara yang kita tahu ya, bahwa pendekatan kepada orang-orang yang kita injili itu dengan cara yang unik, cara yang saudara tahu ya. Inilah yang harus kita buat, saudara-saudara. Dan ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara, hasil yang benar, hasil dari orang yang tidak meraka-raka, hasil dari orang-orang yang mau meminta kuasa Tuhan, mereka itu adalah orang-orang yang berani memberitakan kebenaran, ya, memberitakan Injil itu. Jadi ini yang harus kita perbuat, ya. Dari seorang atau dua orang rasul ini, saudara-saudara, Petrus dan Yohanes, ada sesuatu yang patut kita ambil, ya, kita maknai bersama-sama. Yang pertama, ketika mereka menghadapi tantangan, menghadapi ancaman, menghadapi pengadilan, mereka bersaksi dengan orang-orang yang lainnya, mungkin rasul-rasul yang lainnya. Ya, mereka berkumpul di situ, mereka bersaksi, dan waktu mereka bersaksi, mereka berdoa, lalu di dalam doa itu meminta kuasa Tuhan untuk berani memberitakan Injil, berani untuk menyatakan sesuatu tentang kebenaran itu, mengadakan mukjizat-mukjizat di dalam nama Yesus. Itu yang harus kita buat, saudara-saudara. Dan doa di dalam doa jemaat di dalam Rasul 4 ini, saudara-saudara, itu akhirnya menjadi contoh, ya, teladan untuk cara hidup jemaat. Cara hidup jemaat itu mereka bersatu, lalu mereka selalu senantiasa berkumpul, ya, dan di sana juga nanti ada pekabaran-pekabaran yang luar biasa, yang akhirnya memenangkan banyak jiwa, termasuk kepada kita semuanya itu oleh karena adanya keberanian dari orang-orang yang telah menerima Injil itu disampaikan kepada telinga kita, dan kita mau untuk menerima kebenaran. Itulah sebabnya kita juga harus berani memberitakan Injil itu kepada semua orang, saudara-saudara, dengan meminta kuasa Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Jangan lagi kita akan mereka-reka, oh Pak Pendeta nanti gini-gini nih, oh yang di sini mungkin akan tertulis seperti ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tentu itu tidak benar yang kita katakan tadi. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu berdoa kepada Tuhan agar kita diberikan kuasa, dan kuasa itu akan menolong kita untuk belajar firman Tuhan lebih teliti, lebih baik lagi,
dan kita mendapatkan kuasa, baik kuasa menyembuhkan, kuasa untuk memberikan dorongan. Ya, kesembuhan itu bukan aja kesembuhan penyakit, saudara-saudara, ya, tapi kesembuhan yang bisa mental, kesembuhan secara juga rohani, ya, dan itu akan menjadi sukacita bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan memampukan kita untuk ikut di dalam total member improvement. Tuhan memberkati. Terima kasih atas firman-Nya yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yeri. Kiranya firman-Nya bisa menjadi berkat bagi kami semua. Untuk menutup acara ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu Sia nomor 359. Mari kita berdoa. Sebagai doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Yeri. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang menjadi bagian kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan akan melengkapi kami, menggenapkan firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk melakukan segala kehendak Tuhan, dan kami senantiasa belajar firman-Mu, dan senantiasa kami melihat akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami meminta supaya Tuhan turunkan kuasa yang sama, sehingga kami bisa memberitakan Injil Tuhan, sehingga banyak orang beroleh keselamatan.
melalui cara-cara yang Tuhan pilihkan kepada kami untuk kami mendekati orang yang belum mengenal kebenaran-Mu. Biarlah kami terbuka untuk melakukan keterlibatan sebagai anggota jemaat untuk kami memberitakan Injil di mana kami berada. Tuhan akan menyertai memelihara kami sepanjang malam istirahat kami. Tuhan jaga kami. Pertemukan kami kembali pada hari-hari mendatang dengan penuh sukacita. Dan Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan di sini. Tuhan memberikan yang terbaik agar keluarga, lepas keluarga, diberikan berkat berlimpah, sehingga mereka tidak kekurangan, bahkan mereka berlebih untuk membantu pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala berkat-Mu kami terima di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman? Baik, pengumumannya untuk jadwal Rabu mendatang, kita akan usahakan, kita akan mencari pengkhotbah atau narasumber dari luar ya. Ini kita masih cari-cari untuk Rabu depan dan juga Rabu-Rabu selanjutnya. Nah, di sini pas ada Ibu Indah. Nah, kira-kira Rabunya kosong kapan, Bu Indah? Kalau Rabu depan bagaimana? Pak Kristanto? Oh, enggak dengar ya. Baik, mungkin nanti akan dihubungi lagi. Kira-kira siapa saja itu nanti akan saya kasih umum di grup jemaat ya, untuk Rabu depan, dan seterusnya. Baik, terima kasih untuk pengumumannya. Itu saja. Ada yang lain, Pak Ketua? Ada pengumuman? Oh, enggak ada. Baik, terima kasih. Nanti ya, Pak, sekedar mengingatkan saudara-saudaranya di rumah, hari Minggu nanti akan ada konferensi KLB, konferensi luar biasa. Di Zoom juga, mulai jam 8 pagi sampai selesai. Supaya lancar dan aman-aman saja. Ya, sekedar mengingatkan, Pak, Sabat Ya. depan itu jadwalnya Pak Saroinsong kalau nggak salah. Ya. Kalau boleh, untuk judul, ayat inti, ayat bersautan, besok sudah kami terima supaya mudah untuk menyusun acaranya. Ya, nanti saya japri ke Pak Sigit, acaranya, judulnya dan sebagainya. Hari Sabat nanti adalah Pak Al Dumpas yang layani. Saya mohon maaf ya, yang lalu itu saya nggak bisa hubungi karena pas sakit kan itu kan, pas bulan Juni kan saya sakit. Juli itu sudah sakit itu. Ya. Juli itu sudah nggak bisa lagi saya hubungi orang-orang yang ambil bagian ini. Sampai saya diingatkan yang lalu itu, terus kelabaan saya, akhirnya Pak Dumpas yang ambil bagian untuk hari Sabat ini. Untuk Pak Sarengsong dijadwalkan ulang di triwulan berikutnya. Demikian ininya pengumuman. Ya, terima kasih Pak Sigit sudah mengingatkan untuk judul dan sebagainya. Ya. Baik, mungkin masih ada yang lain? Kalau nggak ada ya tegur sapa saudara-saudara, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam semuanya. Kita bertemu kembali hari Sabat. Pak Yogi kok tutupan ini pintunya?